Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Askuri Nur Nabila dari Program Studi Agribisnis Perikanan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari kreativitas dan inovasi kewirausahaan yang berjudul Budidaya Rumput Laut Gracilaria SP. Subsistem produksi kegiatan budidaya. Kenapa harus rumput laut jenis Gracilaria SP sih? Apa untungnya bagi kita? Karena persoalan krisis pangan di masa depan telah disampaikan oleh para ahli. Penyebabnya antara lain lahan kritis yang semakin luas, pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali, serta perubahan iklim. Untuk mengatasi masalah itu, salah satu solusi yang ditawarkan adalah pengembangan budidaya rumput laut. Di Indonesia, jenis rumput laut yang paling banyak dibudidayakan adalah Gracilaria SP, yaitu rumput laut penghasil agar-agar. Gracilaria termasuk rumput laut yang bersifat eurihalin, dapat hidup di air payau dengan rentang salinitas yang lebar. Input budidaya yang rendah dan kemudahan teknologi yang diterapkan dengan mendorong para pembudidaya kecil untuk membudidayakan komoditas ini. Komoditas rumput laut bisa menjadi pilihan usaha sejumlah masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Selain mudah dibudidaya dan dijual dengan harga tinggi, rumput laut khususnya Gracilaria SP bisa dimanfaatkan untuk membuat beragam olahan yang bernilai ekonomi tinggi, seperti bahan baku pembuatan agar-agar, nutrijel, dan jelly. Cara budidaya rumput laut menggunakan metode tradisional. Yang pertama, penyiapan lahan. Kedua, bibit rumput laut. Ketiga, kondisi air tambak. Keempat, pemeliharaan. Dan kelima, pemberian pupuk. Persiapan penanaman. Yang pertama, tambak dikeringkan pada saat air laut surut. Biarkan dasar tambak kering selama 1-2 hari. Ketebalan lumpur pada dasar tambak diatur 10-15 cm. 2. Masukkan air sampai ketinggian 20 cm pada saat air laut pasang. Biarkan selama 24 jam dan kemudian keringkan kembali jika diperlukan. Berikan samponen 40-50 kg per hektar. 3. Bersihkan tambak dari kotoran. 4. Masukkan air ke dalam tambak hingga ketinggian 50 cm. Kelima, cek salinitas air. Pemeliharaan rumput laut di tambak relatif mudah dibandingkan jika ditanam di laut, karena kondisi tambak lebih mudah untuk dikontrol. Yang pertama, ganti air tambak 1 kali setiap seminggu dengan menggunakan pasang surut air laut. Perhatikan kualitas air, karena kualitas yang buruk bisa mempengaruhi keberhasilan panen rumput laut. Kedua, untuk minggu pertama sampai minggu keempat, atur kedalaman air tambak. Ketiga, bersihkan tambak dari ikan dan predator, serta dari hama tanaman pengganggu yang melekat pada tanaman rumput laut. Keempat, pada saat tanaman rumput laut berusia 1 bulan, perhatikan apakah tambak cukup subur atau tidak. Jika tidak, berikan pemupukan dengan menggunakan urea atau TSP. Kelima, lakukan pemisahan bibit pada saat usia tanam 2 minggu pertama dengan cara mematahkan rumpun bibit yang sudah besar. Pemanenan dilakukan setelah rumput laut berumur 40-60 hari agar ukuran pada rumput laut optimal dan menghasilkan gel yang baik. 2. Pemanenan dilakukan dengan mengangkat rumput laut dari dasar tambak dengan cara diserok kemudian dicuci dengan air tambak sebelum ditaruh di sampan untuk selanjutnya diangkat di darat. Ketiga, panen rumput laut sebaiknya dilakukan pada pagi hari agar penjemuran langsung bisa dilakukan. Per hari itu bisa jadi 10 jam supaya rumput laut cepat kering. Rumput laut dapat dikeringkan di atas jaring atau para-para di lahan yang khusus. Pastikan tempatnya bersih. Berikut contoh gambar pemanenan di tambak. Keuntungan budidaya rumput laut. Yang pertama, mempunyai nilai ekonomis tinggi, pasar untuk penjualan masih terbuka, bisa ditemasarikan dengan bandeng atau udang windu, serta teknik yang dilakukan itu sederhana. Banyak dicari orang karena sumber protein dan rumput laut sendiri dijadikan sebagai bahan pokok pembuatan makanan. Kelemahan budidaya rumput laut. Yang pertama, harga pasar kurang stabil. Cuaca,
Kondisi cuaca yang kurang mendukung seperti hujan bisa menghambat proses budidaya serta pemanenan. Intensitas air tambak yang kurang baik berakibat pada air tambak. Saat ini kita ke tahap penjualan. Untuk penjualan sendiri, dalam waktu 2 minggu bisa 1 kali panen menghasilkan 1,5 ton. Jika sebulan bisa menghasilkan 3 ton. Sedangkan per kilo bisa meraup sekitar 4.500. Bisa dibayangkan 4.500 dikalikan 3.000 sama dengan 13.500.000 itu dalam waktu kurun 1 bulan. 4.500 per kilo itu harga rumput laut kering jika dijual ke supplier. Pemilik lahan tambak memiliki sekitar 2.800 per kilo. Gaji karyawan yang manen rumput laut itu sekitar 1.700 per kilo. Perlu diingat, hasil panen bisa berubah tergantung dengan kondisi cuaca dan keadaan rumput laut di sekitar tambak. Analisis SWOT dalam dunia bisnis. Untuk kekuatan sarana dan prasarananya, produksi mudah diperoleh, mudah untuk dibudidayakan, banyak dicari orang, investor. Setelah itu, dalam sekali tebar bibit rumput laut, maka untuk panen bisa seterusnya, tidak perlu tebar bibit lagi. Kelemahan, harga rumput laut tidak stabil, kekurangan modal yang relatif mahal jika lahan yang digunakan masih sewa, sehingga untuk mengembangkan usaha masih sulit. Ketiga, kelompok usaha kurang diberdayakan dan kurang inovatif. Keempat, persyaratan untuk ekspor masih kurang optimal. Opportunities, peluang. Ikan bandeng dipasarkan dengan budidaya rumput laut tidak perlu dengan panen parsial, bisa dijadikan part sampingan yaitu mancing harian dengan tiket masuk 100.000 per orang. Kedua, pasar masih terbuka. Ketiga, olahan produk makanan yang memerlukan bahan baku rumput laut masih luas dan banyak. Ancaman, persaingan semakin ketat. Jika tidak hati-hati dalam budidaya bisa gagal panen total. Harga pakan tidak stabil, penyakit atau dadu terhadap budidaya bandeng dan rumput laut. Berikut adalah prototipe gambaran tambak untuk budidaya rumput laut. Ini sekitar ukuran 5 hektar, bisa dibagi menjadi 5. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya teman-teman. Thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe teman-teman. See you.